ukidat ngaleha, dinyalakan yaitu api neraka sebanyak 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah menyala. Kemudian 1000 tahun warnanya putih, 1000 tahun lagi warnanya hitam pekat. Wahiyya sauda'u mudlimah. Maka pekatnya itu seperti pekatnya malam gelap gulita. Tatkala di dalam kalimat hadis itu menggunakan kalimat ukidat, maksudnya adalah dinyalakan seperti tungku. Maka oleh kalimat penerjemahan di dalam tafsir, kalimat sujirat adalah ukidat, dinyalakan. Waqala al-Hasan, sementara kemudian Hasan itu berkata, maksud dari kalimat yaitu wa'idal biharu sujirat adalah yaitu dikeringkan. Menurut Duhaq dan Qatadah, maksudnya adalah syurut ma'uha, atau kemudian airnya surut, hilang, dan kemudian lenyap airnya, tidak tersisa sama sekali kemudian airnya, dan kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ali bin Husain bin Junaid. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Thahir. Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Abdul Jabbar bin Sulaiman. Abu Sulaiman Syekh Sholih yang mirip dengan Malik bin Anas, dari Muawiyah, dari Syaid. Allah berkata, yaitu Syaid, inna hadzal bahra barakatun, sesungguhnya lautan ini terdapat banyak keberkahan. Laut ake berkah ora? Wake. Iwak wake. Kepiting banyak. Pelayaran untuk mengirimkan barang-barang atau yang lain-lain banyak. Jalur transportasi melalui jalur laut, Masya Allah. Artinya memang betul di dalam lautan banyak keberkahan. Buktinya apa? Orang-orang yang hidup di dalam pesisir banyak mata pencahariannya dari laut. Jadi nelayan atau yang lain-lain. Monggo di YouTube esuk-esuk ngununi pasir beda di duit nang subuh. Iya, nyedeki pasir ini YouTube ya. Kemudian berikutnya, yakni, dan ini spesifik kalau di dalam hadis ini, cuma hadis ini horib ya, cuma hadis ini horib, cuma disebutkan oleh Ibnu Katsir tujuannya supaya tahu. Spesifik yang merupakan banyak keberkahan banget itu adalah Bahrurum, laut Romawi, atau istilah kalau di dalam bahasa kita wasyatul ardi, laut tengah. Meksiki sing disebut dengan laut tengah. Laut tengah nang dikenek sampai dalam peta dunia kan ada tulisannya laut tengah. Nah, itu yang dimaksud itu. Ya, laut tengah. Kenapa kemudian laut tengah? Wal anharu kulluha. Karena semua sungai-sungai yang ada di belahan dunia bermuara menuju ke sana. Karena sungai-sungai yang ada di belahan dunia, semua airnya nanti bermuara menuju ke arah sana. Saya tidak bisa menjelaskan tekan kana. Berarti kali ini dewek sinang kene, dia tekan mengana. Sampai ngono urut nah ngeleng. Jadi ya, berarti kalau kita lihat di dalam konteks hadis ini kan berarti semua sungai-sungai yang ada di belahan dunia semuanya bermuara menuju ke arah sana. Semuanya menuju ke arah sana. Laut tengah posisinya nanti berarti. Wah, surang itu lah pokoknya laut tengah itu ya. Dan berikutnya, wal bahru al kabiru, dan lautan-lautan yang luas bermuara pula menuju ke sana. Lautan-lautan yang ada di dunia, lautan India, Pasifik atau yang lain-lain besar, semuanya airnya bermuara menuju ke arah sana, menuju laut tengah. Kalau menurut di dalam hadis ini, sekalipun hadisnya ini harif, Allah alam bisawab terkait masalah itulah. Wa asfaluhu, di dalam bawahnya atau kondisi dasarnya terdapat sumur-sumur.
mutabbaqatun yang ditutup bin nuhas dengan tembaga-tembaga. Saya tidak tahu ini. Nang sore terdapat sumur-sumur yang dalam ditutup dengan tembaga-tembaga. Saya tidak tahu. Panjenengan nanti cek saja, baca buku manuskrip terhadap permasalahan itu. Yang saya pernah baca itu di dasar laut terdapat gunung-gunung berapi yang aktif sampai hari ini, yang sangat jumlahnya banyak. Kalau di sini kan disebutkan di dasarnya terdapat sumur-sumur yang tertutup, lantas kemudian ditutup dengan tembaga. Saya tidak tahu ini. Kemudian wa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila kemudian hari kiamat, asjaru kemudian menjadi tungku yang membesarkan api. Lantas kemudian inilah yang dimaksud wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Wa hadza asar horibun, akan tapi asar ini adalah aneh. Asar ini aneh. Kenapa aneh ya? Aneh dengan bahasa yang aneh gitu. Saya tidak tahu juga. Aneh di sini karena memang banyak riwayat yang tidak dikenal. Ajib sekaligus juga mengherankan. Aneh sekaligus juga mengherankan, cuma ditulis oleh Ibnu Katsir di kitab ini. Dan kita pun susah untuk menjelaskan. Nang sore ana sumur-sumur sing tertutup tambi tembaga jajal. Siapa sih ngeduk kayak gitu ya? Apa yang ngene jiko kabiramane kan udu mbok. Kemudian berikutnya, wa fi sunan Abu Dawud, di dalam kitab hadis Abu Dawud sekarang, la yarkabu al-bahro, di dalam lautan itu ditempuh atau diarungi, atau kemudian tidaklah ditempuh lautan itu kecuali orang yang hajjun au mu'tamirun, atau orang yang hendak menunaikan haji, atau orang yang melakukan umroh. Ki dulu wong haji zaman biyen tatkala pesawat silang langka. Kan orang-orang dulu Indonesia, terutama warga negara kita, kalau mereka hendak menunaikan ibadah haji harus menempuh jalur laut yang makan waktu sangat lama. Orang umroh juga demikian. Naik sini kan orang pesawat, bolong jam cepat. Iya kalau dulu, iya kan yang sini cepat. Sing suwe ngone ngenteni. Iya kan. Naik umroh haji ini cepat, sing suwe ngenteni. Sampean daftar 35 tahun, dia mangkat yang konteni bae. Kecuali jalur tuh khusus. Diundang Raja Salman misal Abu, oh Masya Allah. Dan berikutnya, atau kemudian, yaitu tidaklah ditempuh lautan itu kecuali untuk orang yang menunaikan haji, atau kemudian orang yang menunaikan umroh. Mana ini kalimatnya? Atau kemudian hozin, atau kemudian orang yang perang. Kemudian perang kan seperti itu. Sama seperti tatkala kemudian dia menggunakan perahu, sampailah kemudian mereka di pantai. Begitu sampailah di pantai, melihat kapal-kapal kaum muslimin, kemudian dibakar semuanya. Bakar kabeh. Terus ngomong kaum muslimin. Antum semuanya melihat kapal-kapal kita itu telah hangus terbakar. Anda itu tidak bisa pulang untuk menuju istri-istri kalian, anak-anak kalian. Hendak kemana kemudian kau mengarungi lautan? Yang ada adalah di depan Anda musuh-musuh yang membawa pedang. Apakah engkau harus binasa di dalamnya, atau kemudian kita harus menang, kemudian merebut kota-kota mereka? Akhirnya mereka mau tidak mau ya kudu perang. Itu kalau menurut riwayat. Kemudian berikutnya, mana ini? Fa inna tahtal bahro, sesungguhnya di bawah lautan terdapat naron, api atau gunung Merapi. Berarti sesungguhnya di bawah lautan terdapat api. Wa tahtan nar, dan di bawah api itu terdapat lautan lagi.
al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Berarti menunjukkan di dalam lautan terdapat api. Oleh karena itulah ulama yang tidak salah yang berpendapat bahwa neraka itu di bawah laut. Wallahu alam bisawab terkait masalah itu. Kemudian waqala al-Hasan waqad taqaddama al-kalamu alaihi fi surati Fatir. Sebagaimana telah terdahulu dibicarakan dalam surat Fatir. Berarti ini belum, wong kita dibalik sih dari juz amma, berarti ini belum. Waqala Mujahid, sementara Mujahid berkata, Hasan bin Muslim berkata, maksud dari kalimat sujirat. Nah, kalau kan anak kalimat wa idal biharu sujirat, tatkala lautan itu sujirat. Maksud kalimat sujirat adalah ukidat, dinyalakan seperti tungku-tungku api. Sehingga hadis Nabi yang langsung menggunakan kalimat ukidat. Ukidat ngaleha, dinyalakan yaitu api neraka sebanyak 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah menyala. Kemudian 1000 tahun warnanya putih. 1000 tahun lagi warnanya hitam pekat. Wahiyya sauda'u mudlimah. Maka pekatnya itu seperti pekatnya malam gelap gulita. Tatkala di dalam kalimat hadis itu menggunakan kalimat ukidat. Maksudnya adalah dinyalakan seperti tungku. Maka oleh kalimat penerjemahan di dalam tafsir, kalimat sujirat adalah ukidat, dinyalakan. Waqala al-Hasan, sementara kemudian Hasan itu berkata, maksud dari kalimat yaitu wa idal biharu sujirat adalah yaitu dikeringkan. Menurut Duhaq dan Qatadah, maksudnya adalah syurut ma'uha, atau kemudian airnya surut, hilang, dan kemudian lenyap airnya. Tidak tersisa sama sekali kemudian airnya. Dan kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala. Samalah seperti logika kita. Tatkala kemudian kita memasak air dalam jumlah sedikit, tapi tungkunya sangat besar. Dan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idan nufusyu zuwijat. Tatkala jiwa-jiwa atau ruh-ruh zuwijat dipertemukan. Tatkala roh-roh zuwijat ditemukan atau dipertemukan. Maksudnya adalah juminga kullu syakalin ila nadhirihi. Akan dikumpulkan tiap-tiap jiwa manusia sesuai yang dimana sesuai dengan jiwa-jiwa mereka. Besok antum di hari kiamat akan dipastikan dikumpulkan dengan jiwa yang sama. Kalau Anda adalah ahli kebaikan, maka dikumpulkan dengan jiwa-jiwa yang sama pula. Kalau Anda kemudian ahli keburukan, kelak akan dikumpulkan pula dengan jiwa-jiwa yang jelek dan keji. Kalau Anda yang kemudian setengah-setengah, jiwa buruk juga ada, jiwa baik juga dominan, maka Anda juga akan dikumpulkan dengan jenis manusia yang seperti itu. Dan ini menunjukkan pula, ada kalanya mungkin kawan di dunia, sahabat di dunia, satu majelis di dunia, atau bahkan satu keluarga, tiap hari dalam bilangan 1 kali 24 jam, senantiasa bersama. Tapi karena ayat ini, wa idan nufusu zuwijat, tatkala jiwa-jiwa itu dipertemukan, boleh jadi kelak manusia akan berpisah. Boleh jadi mungkin mereka akan berpisah kalau jiwa kita tidak sama dengan istri-istri kita. Kalau tidak sama jiwa kita dengan anak-anak kita. Kalau jiwa kita kemudian tidak sama dengan kawan-kawan sahabat kita. Karena manusia kelak akan dikumpulkan seperti itu. Sebagaimana kalau dalam hadis Nabi, yang namanya jiwa manusia itu seperti pasukan tentara. Jiwa manusia itu seperti pasukan tentara yang dikerahkan. Arwahu junudun mujanadah. Yang namanya jiwa-jiwa manusia itu seperti arwah-arwah atau pasukan-pasukan yang dikerahkan. Kalau seandainya kemudian mereka saling mengenal, maka kemudian terjadi kecocokan dan mereka saling berdekatan dan bersamaan. Tapi jika kemudian jiwa mereka saling bertentangan, maka hal itu kemudian sebadan
dengan menjauh dan kemudian tidak akan pernah ada di dalam kebersamaan. Karena jiwa manusia kan ini sama seperti jenengan. Logikanya gini, sampean sing ahli ngaji nek membengi ndeleng NDX nang malam minggu kayak nang manunggal jenengan ayam, jiwa jenengan seperti itu berarti. Jiwa jenengan seperti itu. Kalau Anda semalam mungkin nang kana melu nang kana melu joget, melu ndeleng NDX kan mungkin di sana. Jiwa jenengan seperti itu. Sekalipun Anda orang sholat, dan kelak Anda pun akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti itu kelak. Kan ada ya, membungkam ramen ini. Saya kadang-kadang membayangkan, iya ya, jenengannya hal-hal seperti itu kok bisa menyedot perhatian jiwa manusia. Tapi kalau berbicara masalah konsep di dalam kebaikan, seakan-akan manusia berat sekali. Bayangkan saja, mereka bisa berjam-jam kok. Bisa berjam-jam mulai bilangan setelah Isya sampai jam 1 malam. Tanpa pernah merasa mengantuk. Dewek ngaji sejam ngantuk, jiwanya nanti. Malaikat ini bingung ya, malaikatnya bingung membiji sampean. Ya model apa sih ya? Ya Dek kan iya, Dek mungkin tidak suka dengan suatu maksiat mungkin ya. Tapi bersama dengan itu pula terhadap kebaikan juga kurang nyaman jiwanya. Kita kan seperti itu ya. Kita pun kelak akan dikumpulkan dengan jiwa yang sama seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita seperti ini seakan-akan susah, kita akan dikumpulkan dengan jiwa seorang Abu Bakar As-Siddiq. Susah pula kemudian kita bermimpi untuk duduk bersanding dengan Abu Bakar atau bahkan Umar, sahabat-sahabat yang lain. Yang jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa akhirat, bukan jiwa-jiwa dunia. Nek dewek kan jiwane dunia, ning seneng akhirat. Ya kan lagi ya, kepengen mlebu surga. Ya mandang mending nih dipikir. Cuma kita akan dikumpulkan dengan yang seperti itu. Makanya antum kalau suatu saat tatkala kemudian hari ini mungkin jenengan saling mengenal seperti saudara satu majelis seperti ini, mungkin boleh jadi kelak tatkala di hari kiamat Anda itu tidak melihat kemana kawan dulu tatkala duduk di majelis taklim dulu di dunia yang biasa di sebelahku. Hari ini aku tidak nampak. Kemanakah dia? Oh, ternyata kemudian dia di sana dikumpulkan dengan jiwa-jiwa yang berbeda. Boleh jadi mungkin sejatinya memang jiwanya seperti itu. Boleh jadi mungkin dewek semajelis ning esuk nang dina kiamat garep dipasang nakan bising jiwane pada seperti di dalam tafsir firman Allah ayat ini, tatkala ruh-ruh itu dipertemukan. Sing dikuatirkan kan iku ya, dewek ahli ngaji, ahli sholat, jebule nang ana kumpule kabeh tukang mabok. Waduh, kepriwe jejer. Boleh jadi mungkin ya ngaji, ya melu ngormati wong mabok. Boleh jadi mungkin iku ya. Naudzubillah min dzalik. Ini kan aneh. Ini aneh karena jiwa manusia itu tidak bisa dibohongi. Mulane yang namanya jiwa itu biasanya akan standar atau akan mengikuti apa yang menjadi kecocokan jiwanya. Sampai yang ahli ngaji, ahli sholat atau ahli ibadah atau yang lain-lain kemanapun, jenengan pun akan diikuti oleh jiwa-jiwa yang seperti itu. Naik bis sumber alam, duduk bersebelahan dengan orang yang ahli ngaji juga. Begitu sampai di sana di rumah saudara di Bandung, di Jakarta, bertetanggan dengan orang ahli jamaah juga dekat ke masjid pula. Tapi kalau kita adalah ahli maksiat, yang lain-lain bertemu dengan yaitu di bis, bahkan duduknya bersebelahan dengan jiwa yang seperti itu. Mulanya kadang-kadang wong jagong nang bis mulai cerita, wow nganti ngalor gitu, karena memang jiwanya sudah cocok. Nek orang cocok singiji turu atau dia pindah ora cocok lagi ceritanya mung mabuk-mabuk. Oke, jenengan akan cari tempat yang nyaman sesuai jiwa jenengan, atau kemudian di tempat-tempat yang lain seperti itu. Kan biasanya seperti itu. Manusia jiwanya itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Dan berikutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat As-Saffat ayatnya ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 22. Uhsyuru walladzina dhallamu wa
jahum. Kumpulkanlah oleh kalian semuanya alladzina dzalamu, itu orang-orang yang zalim, bersama pasangan-pasangan mereka, bersama istri-istri mereka, bersama kawan-kawan mereka, bersama jiwa-jiwa yang sejenis dengan kedoliman-kedoliman mereka. Mungkin boleh jadi sampean wis rumah tangga tidur bareng kambi bojone sampean wis 20 tahun. Cerita ngalur ngidul ngetan ngulon. Nganti 2 anak 7, 8, 3, 4. Tapi besok di yaumil akhirat belum tentu kita akan berkumpul lagi. Yang bahaya kan itu ya. Wah, malah bojone dek kadang-kadang langsung bosan kepengen ganti jangan ngomong itu. Waduh bahaya dia. Atau mungkin anak-anak jenengan mungkin. Anda memiliki anak 2, 3, 4. Harapan kita terbesar dalam hidup, satu harapan yang mungkin panjenengan sering impi-impikan. Tatkala nanti kita berada di dalam surga, berkumpul bersama lagi, bersama istri, anak-anak yang kita cintai. Apa jadinya? Tatkala kemudian kita berada di dalam satu surga, tapi kemudian kita tidak nampak pula anak yang nomor 2, atau yang nomor pertama, atau yang nomor 3. Ternyata dia jiwanya berbeda, tidak seperti sebagaimana ayahnya atau kedua orang tuanya, sehingga harus berpisah di yaumil akhirat. Satu di dalam surga, sebelahnya lagi kemudian di dalam neraka. Mungkin boleh jadi kami bojone kayak itu juga. Aduh, itu ya. Ini ya karena kan kalimatnya, karena kalimatnya kan seperti itu. Kumpulkanlah oleh kalian semuanya. Itu orang-orang yang zalim bersama istri-istri mereka, kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka, keluarga-keluarga mereka, pasangan-pasangan mereka. Ini menunjukkan kalau suatu saat kemudian tidak serupa dengan jiwanya, maka berpisah kelak di yaumil akhirat. Bulannya dewek ngesuk jelas ketemu nek pada mlebu surga. Sampean kayaknya oleh geluan kayaknya seneng banget ya. Bisa kami ngopi geluan sampai sebulannya ngantuk tuh mlebu surga gas ya kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya, waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abi bapakku, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Sobah Al-Bazar, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Al-Walid bin Abi Sur dari Samak, dari Nu'man bin Basir, annahu qala, sungguhnya Nu'man bin Basir berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala Rasulullah membaca firman Allah, wa idan nufusu zuwijat, tatkala roh-roh itu dipertemukan, maksudnya adalah ad-durba'u, teman-teman sejawat yang dekat, yang serupa dengan jiwa-jiwa mereka. Berarti maksudnya sampean gak dikumpul kabeh. Kalau memang satu jiwa, sama-sama beriman, sama-sama memiliki akidah yang sama, sama-sama kemudian meninggal dalam kondisi membawa iman, jelas kumpul maning. Sampai yang kita tahu apa yang sudah bisa kumpul maning? Iya, asal pada. Asal meninggal dalam keadaan yang sama. Sing dikhawatirna kan buk dewek harapannya seperti itu, dewek bisa dewek kayak kamu sedih ya. Naudzubillahi min dzalik. Karena menurut hemat kami, sesuatu yang paling bahagia lebih dari kebahagiaan yang lainnya, tatkala kita semuanya nanti yang ada di dalam kehidupan dunia satu majelis taklim seperti ini, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita pun tahu rumah-rumah kita semuanya. Nanti begitu bertemu di sana di dalam surga, kayaknya orang bisa membayangkan ngene senengnya kayak ngapa? Masya Allah. Tuh Pak Puniran kabar sampean, waduh, takutnya tapi nang surga gitu. Masya Allah ya. Kayaknya ngene ngirangkul, waduh. Sing ditakokna sapa kira-kira? Sing ditakokna ya kancane. Tony dikira tumpang Tony. Gue. Itu kan gitu ya. Ya, itu seperti itu. Kemudian kullu rajulin, tiap-tiap laki-laki, ma'kulli kaumin, bersama tiap-tiap kaum, ya'maluna ngamalah,
yang dimana mereka beramal seperti amalan-amalan mereka. Maksudnya, tiap-tiap laki-laki nanti akan dikumpulkan dengan sekelompok kaum yang amalannya sama. Artinya, jika dia memang ahli kebaikan, mereka akan berkumpul dengan ahli kebaikan. Jika kemudian dia ahli kesesatan, berkumpul dengan ahli kesesatan. Jika kemudian dua-duanya mendominasi, ahli kebaikan dan ahli kesesatan, mereka pun sama. Harus berkumpul pula dalam kondisi jiwa yang seperti itu di dalam neraka untuk dibersihkan dulu dosa-dosanya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Wah, ini yang disebutkan riwayat menurut Ibnu Abu Hatim. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Oh, ini supaya ini supaya sampai titik. Sampai titik kepenak. Dia cepet pe. Wadzalika, oleh karena itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 7 sampai ayat 10. Wa kuntum aswajan salasah wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasyabikuna syabikun. Qala, berkata yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum ad-durba'u, mereka adalah bergolong-golongan, golongan kanan bersama golongan kanan, golongan kiri bersama golongan kiri. Alangkah sedihnya golongan kiri itu yang dikumpulkan di dalam neraka, dan alangkah bahagianya golongan kanan yang berada di dalam surga. Di antaranya itu. Cekap ya? Ada yang mau ditanyakan, tafadhol, atau mungkin ditambahkan, monggo. Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.